Halo guys, ketemu lagi. Mari kita lanjutkan part 2-nya. Sekarang di dunia modern yang mana perubahan teknologi begitu cepat, informasi begitu masif, kita sekarang berada di persimpangan jalan inovasi. Yaitu apakah kita akan ke teknologi yang existing sekarang ini, di bisnis yang sudah terjadi ini, market sudah ini, dengan cara kita berinovasi, ngotak-ngatik apa yang sudah ada untuk bisa diimprove lagi, bisa dikembangkan lagi, agar bisnis kita jalan dan kita bisa menjadi raja di market yang existing. Ini yang opsi A. Ataukah opsi yang B? Kita akan fokus ke persimpangan jalan yang inovasi disruptif, inovasi di masa depan. Kita nggak pikir masalah existing market sekarang, tapi kita akan fokus ke existing market di masa depan. Dengan cara kita akan jump, menyempurnakan teknologi yang baru yang akan menggantikan teknologi yang A ini. Kita akan mendisrupt seperti ini. Tapi konsekuensinya, satu, resikonya besar, dua, marketnya belum ada, apalagi revenue-nya, dan tiga, ini lebih kepada suatu potensi saja, harapan, angan-angan, kreativitas saja. Bukti proof bahwasanya ini produk akan fit to market belum ada sama sekali untuk yang teknologi B ini. Sementara yang A, produk fit to market jelas ada, tinggal kita mengimprove-nya saja. Nah, gimana ini dilemanya daripada inovasi mana yang kita pilih? Satu sisi kita takut jika kita tidak tahu masalah teknologi B, kita akan tinggalan kereta. Tapi sisi lain, kalau kita hanya fokus di teknologi A saja, bisnis A saja, kita takut lama-kelamaan kita itu ternyata memilih kereta yang salah. Kita naik kereta yang salah. Nah, inilah yang namanya dilema. Apakah kita itu takut ketinggalan kereta? Ataukah kita takut bahwasanya kita selama ini tetap bertahan status quo, tapi ternyata kita naik kereta yang salah. Dan seiring perkembangan zaman, B akan menggerus dan menggantikan yang A. Galau kita, galau. Nah, ini yang akan kita bahas lagi. Tapi apakah benar yang namanya disrupsi itu akan selalu bikin kegaduhan, akan selalu bikin kegalauan, selalu akan bikin dilema, selalu akan bikin masalah kita berada di persimpangan jalan, apakah yang mana kita akan takut, apakah kita akan ketinggalan kereta, ataukah kita ternyata naik ke kereta yang salah. Nah, di sini ada salah satu contoh disrupsi inovasi disrupsi yang bisa kita jadikan pegangan yang gambaran yang bagus-bagus saja. Bahwasanya ada juga loh disrupsi inovasi yang tidak membuat orang itu galau. Yaitu apa? Di dunia telekomunikasi di dalam teknologi jaringan. Yaitu ketika teknologi jaringan 1G berpindah ataupun digantikan dengan teknologi jaringan 2G. Teknologi 2G diganti 3G, 3G diganti 4G, diganti ke 5G sampai sekarang ini. Lancar-lancar saja. Tidak bikin galau, jalannya lurus, dan tidak menjadikan dilema. Buktinya apa kok tidak menjadikan dilema? Yaitu ketika teknologi 5G pertama kali di launch secara komersial di 2019 di Korea Selatan, maka langsung seketika itu juga tidak lama 2020 pemerintah Jepang langsung mengalokasikan anggaran negara sebesar 50 billion yen. 50 billion yen itu artinya 50 miliar yen untuk membiayai pengembangan R&D ke teknologi 6G. Baru saja di launching 5G sudah mikir 6G sekarang untuk mengembangkan. Dan tidak kaleng-kaleng, tidak main-main. Mereka sudah mentargetkan agar teknologi 6G itu yang sekarang masih dalam pengembangan itu akan bisa komersil di launching pada 2030 besok. Jadi ini ada dana, kamu tak kasih target 10 tahun pokoknya sudah jadi dan bisa dikomersilkan. Bukan main ini. Dan di sini tidak terjadi kegalauan. Tidak takut ketinggalan kereta. Yang takut ketinggalan kereta biasanya negara-negara yang lain.
Makanya ketika Jepang seperti itu, Cina juga nggak mau ikut ketinggalan juga. Mereka juga ikut menggunakan teknologi 6G. Kenapa? Karena ini game changer. Siapa yang bisa jadi pionir pertama kali menguasai 6G ini, dia akan menguasai banyak sekali aspek. Maka ini menjadi proyek nasional masing-masing negara yang luar biasa. Ini adalah bukti bahwasanya disrupsi itu kadang-kadang tidak selalu menakutkan dan bikin galau. Ada juga kok yang baik-baik saja, yang menyenangkan dan dirindukan. Tapi kita juga jangan lengah, karena kita harus senantiasa waspada akan disrupsi-disrupsi yang akan terjadi di lingkungan kita. Kenapa kok kita harus senantiasa waspada terhadap disrupsi yang ada di sekitar kita? Ini ada beberapa data ini yang kita bisa ambil pelajaran insight dari sini. Bahwasanya semakin hari yang namanya disrupsi itu tuh semakin cepat. Ini sebagaimana bukti sini. Kita lihat telepon ya. Telepon yang biasa dulu, telepon yang ada kabelnya itu. Untuk bisa mencapai 50 juta orang di seluruh dunia, itu butuh waktu penyebaran teknologinya dan inovasinya itu sekitar 50 tahun. 50 tahun. Sementara, seiring bertambahnya waktu, untuk penyebaran teknologi telepon genggam, cellphone, HP, itu hanya butuh waktu 12 tahun saja untuk bisa mencapai 50 juta orang di seluruh dunia. Apalagi nanti semakin dengan tambahnya internet dan seterusnya. Bahkan yang terbaru ini ChatGPT. Hanya butuh waktu 5 hari saja dia itu untuk bisa mendapatkan 1 juta user. Jadi di sini kita bisa lihat ya, yang namanya disrupsi itu ternyata sangat cepat sekali terjadi di era yang semakin modern ini. Perubahan teknologi satu sama lain akan sangat cepat, overlapping. Sehingga walaupun mungkin ada contoh disrupsi inovasi yang aman, nyantai, kalem, damai seperti telekomunikasi tadi, tetapi dengan kecepatan perubahan teknologi yang semakin cepat ini, memang kita tidak bisa melupakan fakta bahwasanya kemungkinan kita untuk ketinggalan kereta ataupun kita naik ke kereta yang salah itu akan semakin besar. Maka dari itu kita haruslah melek dengan teknologi dan perubahan agar kita cermat, jeli, dan tepat dalam memutuskan apa inovasi yang hendak kita bikin. Berikut dengan segala macam konsekuensinya. Nah, itu kira-kira yang ingin saya tekankan di sini. Bagaimana pendapat Anda? Kita diskusi di kolom komentar ya.